slow. Ooh, yeah. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that west coast ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut lagi dari persiapan sebelumnya. Yang sebelumnya udah kita siapkan. Di depan kita ini teman-teman bisa lihat akuarium beserta scaping minimalisnya, karena saya desain ya seminimalis mungkin biar area main tanknya agak terlihat luas gitu ya. Nah, untuk saat ini nanti akan saya coba tambahkan air NSW natural salt water ke dalam akuarium atau tank ini. Ini masih kosong, cuman scapingan udah saya simpan. Yang bawah ini dead rock dan yang atasnya ini live rock. Di live rock sudah kelihatan koralin arganya ya, yang warna-warna agak ungu gitu, merah ungu, itu koralin arga. Dan yang bawahnya dead rock. Tidak menutup kemungkinan dead rock juga nanti bisa menjadi live rock, tapi dengan waktu yang saya rasa cukup lumayan lama ya, tergantung nanti dari ekosistem di akuarium ini, seperti itu. Tapi cukup lama. Lalu saya akan spill dulu untuk media filternya, itu nggak kelihatan di belakang seperti dari yang video sebelumnya. Dari mekaniknya itu ada kain yang 8 layer itu, bukan cat mat. Terus ada jaring nelayan, satu cup, pokoknya satu tas gitu ya, harga sekitar 5.000. Saya beli online itu udah kayaknya yang paling murah 5.000. Terus tadi yang 8 layer itu kan sekitar 12.000, ukuran 20 kali 15 cm kalau nggak salah. Tapi itu kan saya potong-potong ya, saya masukkan 2. Terus yang bagian filter biologis di situ saya tambahkan karang jahe, terus sama ring ini ya, keramik ring itu. Terus ada karang karbon juga, karbon aktif. Terus ada pumis kalau nggak salah itu, tapi sudah dikemas. Dan banyak teman-teman reaper yang tidak merekomendasikan dengan media itu, tapi kemarin saya coba ya, alhamdulillah ya, saya rasa aman-aman saja, karena kebetulan ya adanya itu juga. Jadi saya gunakan yang ada aja, timbang beli lagi. Karena untuk yang di akuarium satunya saya pakai Momugi, ya lumayan harganya karena butuhnya banyak, Momugi sama yang kecil itu. Dan yang terakhir di sana itu ada pompanya, power headnya itu speknya cuma 1200 saja, kecil 1200. Tapi saya tambahkan wave maker. Tanpa wave maker pun sebetulnya cukup. Wave maker kan sekitar harga 45 sampai 55 lah kurang lebih. Terus pompanya 30 sampai 45an lah sekitar itu. Dan untuk scapingan ini live rock tadi saya baru beli di Jogja itu untuk ukuran segini. Ini 25.000 ini scaping, kurang lebih 20 kali 20 cm lah. Ini nanti saya dekatkan ya videonya. Untuk sementara ini dulu. Terus yang dead rocknya ini bekasan dulu lah. Pasir saya beli sekarung sih waktu itu, sekitar 8-10 kiloan, harga 80-an kalau nggak salah. Pasir laut, tapi saya campur dengan pasir lupa saya, yang bulat gitu, moza atau apa gitu ya. Ada sisa sedikit, saya campur, saya mix di sini. Tapi masih ada sisa banyak untuk pasir pantainya, tapi ini saya pakai sedikit. Terus tadi itu saya beli air juga, NSW 1 galon air mineral itu ternyata murah di Jogja.
ya range harganya itu dari 5.000 sampai 15.000 lah, tapi saya dapat yang harga 15.000 harga 5.000. Tadi saya beli 4 galon. Sedangkan untuk akuarium 40 kali 50 ini cuman membutuhkan 3 galon atau 45 liter kurang lebih ya, sekitar itu kebutuhannya. Terus tadi saya beli bakteri starter juga. Ini ada Biotim sama Biotim sama Biodiges. Ini cukup ya untuk satu akuarium ini, malah sebetulnya kalau dari takaran kebanyakan, tapi nggak apa-apa untuk bakteri starter gitu ya. Itu terus apalagi ya. Oke, kita coba dekatkan kameranya. Nah seperti ini scapingannya, coralline arganya sudah kelihatan ungu-ungu, udah ungu ya kelihatan ini. Webmakernya, pasirnya, filternya di belakang. Dan kemarin saya masih punya sisa air 1 galon, jadi saya masukkan di filter. Dan di main tanknya ini cuman saya tambahkan sedikit ya, biar pasirnya itu kerendam. Jadi udah berapa hari nih, dari kemarin itu sekitar 3-4 harian saya baru ngupload lagi untuk penambahan air NSW. Nah ini kalau saya redupkan warna biru jadi gini ya. Ini nggak pakai lensa, jadi ya seperti inilah. Oke, kita langsung saja kita tambahkan airnya. Bisa langsung di main tank atau di chamber, tapi saya coba di chamber dulu aja ya. Memang saya sisakan sedikit ini ya. Ini saya sisakan dikit karena nanti dari pompa kan kesedot main ke main tank dia penuh. Dan untuk awal ini ya wajar ya, airnya kelodi agak berkabut gitu ya, seperti ini karena ini belum running. Terus setelah ini kita nyalakan power head sama wave makernya. Nah oke, power head udah nyala. Ini banyak
semut ini ya, semut yang nggak tahu ini semut kok sama air garam nih kok seneng ini, semut merah itu banyak. Nah, nanti masuk ke filter nggak apa-apa. Nah, webmakernya ini belum nyala. Webmakernya kita nyalakan dulu. Webmaker terus on. Oke. Nah, webmakernya sudah nyala. Jadi udah running. Dan ini proses cycling. Ini belum masuk ya bakteri starternya. Lalu kita masukkan bakteri starter. Ini bakteri starternya produk Bioptim itu ya, produk mana ya, Inggris, Jerman atau mana gitu, Eropa kalau nggak salah. Ini satu ampul harganya untuk di Jogja itu 15 sama 30 kalau nggak salah. Tadi saya lupa, nggak lihat harganya berapa, tapi sekitar itulah. Ini bagus untuk bakteri starter dan airnya pun bersih ya. Nanti Aquarium Care Program, made in Prancis. Oh, Prancis, buatannya Prancis ya. Biotim sama Biodiges. Kalau yang di akuarium satunya, saya yang besar itu pakai juga stability itu dari apa ya, produknya itu pakai yang itu untuk bakteri starternya. Oke, yang ini kita coba. Caranya mudah ya, cuman ya disentil-sentil gitu nih ujungnya, putingnya. Nah, ini kan ini ada garis merah, nggak kelihatan ya, ada garis merah. Sorry, ini karena kameranya saya zoom out, karena kalau ini kurang pencahayaan di ruangannya. Pokoknya nanti ada merah gitu, atau perlu saya dekatkan ya. Nah, di ujung sininya itu ada merah, itu tinggal dipotel aja, tinggal dipotek gitu ya. Padahal ini kaca, tapi ya hati-hati. Jadi dua arah itu dipotek. Misalkan yang ini dulu satu, terus nanti yang ini baru keluar nantinya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah patah satu, tapi belum keluar karena kan butuh dorongan udara dari lubang yang satunya. Ini kita potel lagi yang satunya, arahnya ke bawah ya. Nah, seperti ini, arahnya ke bawah, jadi ini dipotel dia langsung ngucur ke bawah gitu. Oke, kita potel yang satunya. Nah, oke. Ini udah keluar bakteri dari Probio. Prodibio. Prodibio Biodiges. Oke, kita bersihkan. Oke, yang Biodiges sudah. Kita tambahkan Bioptim. Kalau yang Bioptim ini aromanya agak sedikit kurang enak. Yang warna agak coklat ini kurang enak baunya. Yang namanya juga bakteri. Kalau yang wangi kan lain cerita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita patahkan sebelah.
sebelahnya lagi kita patahkan. Nah, kelihatan yang ngucur ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, ini udah saya campur, saya kumpulkan belingnya ini wadahnya. Oke, tinggal bentar saya cuci tangan dulu. Baik, jadi seperti itu untuk memulai aquamarine atau reef tank ini. Jadi pada intinya simple aja ya, dibikin simple aja. Kadang kalau kita ngikutin, ya maaf kalau budgetnya memang berlebih sih oke-oke aja. Butuh chiller, butuh protein skimmer, dan sebetulnya ya memang bagus ya. Cuman ya itu tadi, ya kalau modalnya pas-pasan tapi kita pengen main ngerip gitu ya, ya dicoba lah. Seperti ini aja lah minimalnya. Jadi modalnya kan ini cuma akuarium. Mungkin kalau beli second dapat lah ukuran segini itu 50-100 ya kan, untuk ukuran 40 kali 50. Cuman kan yang masih polos belum ada filter, mungkin syukur-syukur yang dapat ada filternya di belakang. Nah, terus itu ya modalnya. Terus pompa tadi seperti yang saya bilang mungkin sekitar 50-an, 50.000 kan, karena yang 1.200. Terus yang webmaker yang 45-50-an lah sekitar itu. Ini pakai Candila yang WM 3000. Terus air tadi kan habis 3 galon. Kalau di Jogja nih ya hitung aja 30.000 lah. Ini NSW ya, natural salt water, dengan salinitas 1025. Nanti kita hitung juga yang ini berapa. Nanti kan saya ada alatnya juga, repragnya itu. Terus scapingan karang live rock ini kan tadi saya beli 25 untuk ukuran segini. Itu kan bebas mau pakai apa aja lah buat live rock karang-karangnya, karena kan ada sebagian ikan yang memang hidupnya di karang gitu ya, dekat-dekat karang. Terus pasir mungkin kalau untuk sekitar ukuran ini butuh 2-3 kilo aja. 1 kilo ya cobalah dicek-cek di online berapa, karena kalau saya kemarin belinya karungan sekitar 80 ribuan, itu 8-10 kilo. Kalau 3 kilo ya mungkin sekitar ya 20, mungkin sekitar itu ya, 20-30. Terus apalagi ya, ini equipment kayak gini, pembersih kaca, terus pipa-pipa akuarium kan murah juga ini ya, 4.000 atau berapa semeter tuh. Terus mungkin lampu saya kan pakai APL juga ini, DIY ini nggak nyampe 200 sih saya rasa bikin, karena kan saya pakai adaptornya juga satu sentral gitu adaptornya. Di sana bisa kepake buat lampu HPL ini sama yang HPL ini. Jadi adaptornya memang saya pakai yang 10 ampere yang agak gede. Terus bisa buat trigger, buat pengukur suhu, terus buat dinamo ini juga, pompa buat top up air ya. Jadi bisa all in satu adaptor gitu. Dan saya bikin satu box. Di sana colokan listriknya masuk ke box ini semua, termasuk yang webmaker ini masuk ke trigger. Jadi bisa diatur seperti webmaker yang mahal-mahal itulah, yang mati nyala gitu. Jadi seperti itu.
Lalu setelah ini kita tunggu kurang lebih biasanya sebulan sih ya. Waktu yang ini juga sebulan. Ini masih ada saya kasih tanggal. Ini pertama cycling ini 10 April nih 2026. Sekarang udah tanggal 6 bulan 6, tanggal 6 Juni ya 2026. Belum lama juga ini, 2 bulanan aja. Tapi alhamdulillah ikan sehat-sehat. Nah yang ini juga nanti saya akan tulisi, saya tempel tanggal awal cycling ya. Ini tanggal 6 bulan 6 2026. Di tanggal cantik ini ya. Ini saya mulai cycling. Kita lihat perkembangannya 1 bulan ke depan, atau mungkin pas ada waktu saya setiap seminggu atau 2 minggu sekali nanti saya update. Kurang gitu ya. Ini saya tempel dulu. Sebentar saya simpan dulu. Oke, tanggal 6 bulan 6 2026 ini mulai cycling. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.